Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda baik-baik saja, Anda dalam kondisi sehat dan sukses selalu senantiasa menyertai Anda. Saat ini saya berada di salah satu tempat usaha saya. Pada kesempatan ini, sahabat sekalian, saya ingin sedikit berbagi, sedikit bercerita bagaimana meraih sukses seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok sahabat Rasulullah yang saya sangat idolakan beliau. Beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat yang sangat sukses luar biasa. Nah, Abdurrahman bin Auf ini menjadi idola banyak para pengusaha muslim. Nah, kenapa beliau ini menjadi idola? Nah, pada kesempatan ini sedikit kita akan bahas apa kunci sukses dari Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ketika beliau meninggal, beliau itu meninggalkan harta sebanyak 2.560 dinar. Nah, itu setara dengan 3,2 triliun. Ini harta beliau di luar properti yang lain, di luar unta, kuda, tanah dan lain sebagainya. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf ini pernah menyumbang di kota Madinah yang dimuat oleh 700 kafilah unta. Jadi subhanallah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini menyumbang sebanyak itu kepada penduduk Madinah ketika itu. Nah, beliau juga Abdurrahman bin Auf pernah membantu veteran perang Badar itu sebanyak 500 dinar untuk 100 orang. Kalau dirupiahkan itu masing-masing satu orang mendapatkan 500 juta. Ini luar biasa ini. Nah, dalam sebuah peperangan Abdurrahman bin Auf pernah menyumbang 40 dirham. Itu setara dengan 1,4 miliar. Beliau juga menyumbang 40 dinar, itu setara dengan 50 miliar. 20 uqiyah emas 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Ini luar biasa nih. Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Hartanya sangat melimpah. Kekayaannya sangat melimpah. Nah, oleh sebab itu, apa kunci sukses dari Abdurrahman bin Auf? Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman sekalian. Jadi, yang pertama, kunci sukses dari Abdurrahman bin Auf adalah Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang memiliki mental kaya. Kenapa saya katakan demikian? Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang memiliki mental kaya. Kenapa? Ada satu kisah, teman-teman sekalian. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh membawa harta sepeser pun ketika beliau hijrah ke Madinah. Nah, sehingga seluruh harta kekayaan Abdurrahman bin Auf itu ditinggalkan semuanya di Mekah. Nah, hingga kemudian ketika beliau sampai di Madinah, beliau ini dipersaudarakan oleh Rasulullah bersama dengan sahabat Rasulullah yang juga sangat kaya. Siapa dia? Dia adalah Sa'ad bin Rabi'ah. Nah, ketika itu Sa'ad bin Rabi'ah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saat ini engkau telah dipersaudarakan oleh Rasulullah denganku. Karena engkau saudaraku, maka aku ini memiliki banyak tanah, banyak kebun kurma. Aku memiliki harta yang sangat banyak. Silahkan kau pilih salah satu harta yang aku miliki. Silahkan kau pilih kebun di mana engkau suka, ambillah. Karena engkau ini saudaraku. Aku memiliki 4 istri. Jika engkau mau, aku akan ceraikan salah satu dari istriku itu. Maka silahkan engkau nikahi." Apa jawaban Abdurrahman bin Auf ketika itu? Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai saudaraku, terima kasih atas tawaranmu. Semoga Allah memberkahimu. Tolong tunjukkan aku di mana di sini ada pasar." Jadi Abdurrahman bin Auf cuma mengatakan, "Tolong tunjukkan aku di mana ada pasar." Nah, Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat yang memiliki mental kaya. Coba bayangkan, sahabat sekalian, ketika beliau ditawari untuk diberikan sebagian dari harta yang dimiliki Sa'ad bin Rabi'ah, beliau itu bukan berarti menolak begitu tapi beliau ingin menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang yang memiliki karakter pengusaha begitu sehingga beliau meminta, "Tolong tunjukkan aku di mana di sini ada pasar." Nah, dari situlah kemudian beliau membangun bisnisnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sahabat sekalian, apa kunci sukses dari Abdurrahman bin Auf? Jadi Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang pengusaha yang memahami betul
kondisi pasar gitu ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang memahami kondisi pasar atau market lah dalam bahasa sekarang. Maka yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika beliau diperlihatkan ya salah satu pasar di kota Madinah, beliau kemudian melakukan survei. Beliau melihat apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana ya, apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Maka itulah kemudian yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka bisa ketika Anda ya saudara-saudara sekalian melihat apa bisnis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Ketika itu beliau menjual minyak samin ya, menjual keju ya, menjual kebutuhan pokok yang itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Jadi itulah awal usaha yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memahami betul bagaimana kebutuhan masyarakat yang ada ketika itu, dan dari situlah kemudian berkembang usaha Abdurrahman bin Auf. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, ikhwani fillah, kunci sukses dari Abdurrahman bin Auf adalah Abdurrahman bin Auf memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh orang-orang pedagang-pedagang yang lain. Ya, beliau ini dikenal sangat jujur. Ya, beliau ini sangat teladan, begitu. Kalau bahasa sekarang, ya, beliau ini memiliki branding yang jelas. Ya, teman-teman sekalian, branding dalam dunia bisnis itu sangat penting. Ya, Anda misalkan, ya, ketika memiliki usaha, pasti Anda harus memiliki branding. Contoh misalkan, seperti saya, ya, seperti saya memiliki usaha ini, ya, saya akan dikenal orang, misalkan saya sebagai orang yang murah senyum, misalkan, ya, itu salah satu branding, gitu ya. Sama juga Abdurrahman bin Auf di Madinah ketika itu, ya, setiap orang paham betul ketika bertanya tentang produk yang dikeluarkan atau yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf, ya, maka orang paham betul bahwa produk yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf pasti produk yang bagus. Kenapa? Karena branding dari Abdurrahman bin Auf adalah orang yang jujur, orang yang santun, orang yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kemudian branding yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Nah kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, kunci sukses dari bisnis Abdurrahman bin Auf adalah beliau ya senantiasa gemar berinfak dan bersedekah. Jadi ini salah satu kunci, sahabat sekalian. Infak dan sedekah itu merupakan kunci dari kesuksesan bisnis kita. Ya, kita bisa belajar dari Abdurrahman bin Auf. Pernah suatu ketika, ya, setelah terjadinya perang Tabuk, ya, maka Abdurrahman bin Auf ketika itu beliau menyumbangkan 200 uqiyah emas. Itu setara dengan 5,90 kg. Jadi subhanallah, coba bayangkan ya. Jadi 5,95 kg emas. Kalau dihitung hari ini katakanlah emas harga 1 juta, tinggal dikalikan saja berapa miliar jumlahnya. Jadi itulah Abdurrahman bin Auf. Sehingga harta Abdurrahman bin Auf itu penuh dengan keberkahan. Bahkan sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, ya, ketika Abdurrahman bin Auf menyumbangkan hartanya kepada penduduk Madinah, ya, Utsman bin Affan pun meminta kepada Abdurrahman bin Auf supaya beliau bisa mendapatkan sebagian dari harta Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena beliau tahu betul harta milik Abdurrahman bin Auf itu adalah harta yang penuh keberkahan. Jadi itu sahabat sekalian. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh bagaimana bisnis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, sehingga kita bisa menjadi para pengusaha-pengusaha yang sukses bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.